Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Coba deh, sekarang kita ngobrol santai aja. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya ada orang yang udah punya banyak harta, hidupnya enak, tapi kok kayaknya masih aja nggak tenang? Atau sebaliknya, ada yang hidupnya pas-pasan, tapi kok bisa ya dia tetap semangat, bahkan malah makin maju? Nah, ini nih yang kadang bikin kita bertanya-tanya. Gua sendiri sering banget ketemu sama orang-orang dengan berbagai macam latar belakang. Dan dari situ, gua jadi punya satu keyakinan. Nasib seseorang itu nggak cuma ditentukan sama seberapa banyak duit yang dia punya, tapi juga sama mindset atau cara berpikirnya. Gua percaya banget, ada dua jenis mentalitas yang bisa nentuin arah hidup kita. Mentalitas kaya dan mentalitas miskin. Eits, jangan salah paham dulu ya. Ini bukan soal kondisi dompet kita sekarang. Bukan soal berapa nol di rekening kita. Bukan. Ini tuh soal cara pandang dan sikap kita terhadap hidup. Jadi gini, bisa aja loh orang yang duitnya numpuk punya mentalitas miskin, dan kebalikannya, orang yang lagi berjuang mati-matian, lagi pas-pasan, justru punya mentalitas kaya. Aneh kan? Tapi ini nyata. Dan dari pengamatan gua, banyak banget mentalitas miskin ini bertebaran di sekitar kita tanpa kita sadari. Padahal mentalitas ini tuh punya efek jangka panjang ke hidup kita. Kalau yang udah kaya punya mentalitas miskin, bisa jadi kekayaannya pelan-pelan terkikis. Apalagi kalau yang lagi susah terus punya mentalitas miskin juga. Wah, bisa-bisa susah terus, nggak maju-maju. Tapi kalau yang lagi berjuang punya mentalitas kaya, dia punya peluang gede banget buat naik kelas, keluar dari zona yang gak nyaman itu. Begitu juga yang udah kaya. Kalau dia punya mentalitas kaya, ya bisa makin melesat, makin bermanfaat. Nah, sebenarnya apa aja sih ciri-ciri mentalitas miskin ini? Kok bisa ya dia menghambat kita? Makanya, di video kali ini, gua mau bahas tuntas beberapa mentalitas miskin yang wajib banget kita hindari. Yuk, disimak sampai habis. Oke, kita mulai ya. 1. Pengen cepet kaya, nggak mau prosesnya. Ini nih yang paling sering gue temuin. Banyak banget orang pengen buru-buru kaya, pengen duitnya banyak, instan, tapi giliran disuruh kerja keras, malesnya minta ampun. Fokusnya cuma ke uang, uang, dan uang. Karena fokusnya cuma ke hasil, tapi nggak mau mikirin prosesnya, akhirnya gampang banget tergiur sama jalan pintas yang ujung-ujungnya malah nyesek. Contohnya kayak main judi online, investasi bodong, ikut-ikutan MLM yang cuma jual janji, atau beli kelas-kelas yang cuma modal harapan palsu. Pernah ngalamin? Gue juga pernah kok. Siapa sih yang gak pengen kaya? Tapi ternyata, makin kita kejar uang itu secara membabi buta, makin jauh loh uang itu dari kita. Uang itu kan sebenarnya cuma pertukaran nilai, ya kan? Kalau kita cuma fokus ke uangnya, tanpa mikirin nilai apa yang bisa kita kasih, atau apa yang bisa kita tukar, ya pasti ujung-ujungnya malah nekat cari cara apa aja demi duit. Padahal, orang-orang sukses di luar sana itu kaya karena mereka kerja keras, konsisten, dan fokus bertahun-tahun. Nggak ada yang jadi kaya raya dalam semalam atau sebulan doang. Bahkan, kalaupun kaya dari lahir, pasti ada generasi sebelumnya yang banting tulang abis-abisan. Gue sendiri setelah sadar kalau nggak ada cara instan buat kaya, jadi lebih ngerti. Kekayaan itu dibangun pelan-pelan, setahap demi setahap. Ibaratnya kalau kita dikasih uang triliunan hari ini, tapi nggak punya ilmunya, nggak punya cara mikirnya, nggak punya pengalamannya, kira-kira itu uang bakal bertahan lama nggak? Pasti cepat atau lambat habis kan? Karena dasar dari punya sesuatu itu adalah pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mengelolanya. 2. Mentalitas playing victim atau sok jadi korban. Nah, yang kedua ini juga sering banget kejadian. Orang-orang yang hobinya ngeluh dan nyalahin orang lain terus. Susah sedikit, nyalahin pemerintah. Ada masalah, nyalahin teman, nyalahin keluarga, nyalahin keadaan, bahkan nyalahin takdir. Memang sih, kondisi susah itu bisa jadi ada hubungannya sama kebijakan atau sistem yang ada. Gua setuju kok, tapi coba deh kita mikir sebentar. Kalau kita lagi terpuruk, lagi susah, fokus kita tuh harusnya ke hal-hal yang bisa kita kontrol, yang ada di tangan kita. Bukan malah fokus ke hal-hal eksternal yang nggak bisa kita apa-apain. Mau terus-terusan nyalahin takdir, nyalahin pemerintah, atau mau banting tulang, berjuang sekuat tenaga buat keluar dari kondisi itu.
Walaupun sistem kadang terasa nggak adil, tapi kalau kita sendiri nggak ada usaha, ya gimana mau berubah? Jangan mentang-mentang ngerasa sistemnya nggak benar, terus jadi malas-malesan. Yang ada malah makin terpuruk. Mentalitas playing victim ini bikin kita nggak pernah nemu solusi, karena kita udah nutup diri duluan, ngira semua jalan udah buntu. Padahal, selalu ada celah buat berusaha kok. 3. Gengsi selangit, penghasilan seucil. Nah, yang ketiga ini kayaknya banyak banget kejadian di kalangan kita, terutama yang menengah ke bawah. Gengsinya gede banget, tapi penghasilannya masih jauh di bawah standar gengsinya. Baru punya uang sedikit, langsung deh cicil ini, itu, beli barang-barang yang sebenarnya nggak sanggup. Ujung-ujungnya malah kejebak utang. Gengsi ini sering banget dipicu sama lingkungan sosial. Lihat teman pakai ini, pakai itu, terus langsung FOMO, fear of missing out, pengen ikut-ikutan punya. Padahal secara finansial belum kuat. Akhirnya belanjanya pakai utang, apalagi kalau utangnya berbunga. Wah, bisa kejebak bertahun-tahun. Menurut gua, gengsi itu punya dua sisi. Sisi negatifnya ya kayak tadi, bikin kita rugi, kejebak utang, bahkan bisa bikin kecanduan ngutang. Tapi ada sisi positifnya juga. Gengsi itu bisa jadi motivasi. Contohnya, lihat teman punya barang bagus. Kita jadi termotivasi buat kerja lebih keras, biar bisa punya juga. Tapi tanpa harus maksain diri, apalagi sampai ngutang. Ini kuncinya, sesuaikan gaya hidup kita dengan penghasilan kita, nggak usah maksain. 4. Anti kritik, nggak mau dengar masukan. Nah, ini juga penting banget. Orang-orang yang punya mentalitas anti kritik itu biasanya nggak mau dengerin omongan orang lain. Atau kalau dengar pun, dipilih-pilih dulu siapa yang ngomong. Memang sih, nggak semua kritik itu membangun. Kadang ada juga yang cuma ngejudge. Tapi, kalau kita totally nutup telinga dari kritik, kita jadi nggak bisa belajar hal baru loh. Dulu gue juga gitu kok, apalagi pas umur belasan atau awal 20-an. Ego lagi tinggi-tingginya. Kalau ada yang kritik, langsung mikir, emang lu siapa? Tapi setelah gue sadar, kritik itu sebenarnya bisa jadi alarm buat kita, biar kita bisa jadi lebih baik. Ibaratnya itu sinyal buat kita untuk mengevaluasi diri. Tapi ini juga jadi PR buat yang ngasih kritik ya. Bedain antara kritik sama menghina. Kalau menghina ya wajar kalau orang tersinggung. Tapi kalau niatnya kritik, kasih tahu di mana salahnya dan kasih masukan gimana seharusnya. Dan yang paling penting, kritik itu ada sarannya, ada etikanya, nggak bisa asal nyerocos. Gue dulu mikir ilmu itu cuma bisa didapat dari buku, video, atau apa yang kita lihat. Tapi ternyata nggak juga. Kadang kita butuh banget belajar dari sudut pandang orang lain. Manusia itu kan makhluk sosial. Jadi ya kita butuh masukan dari orang lain buat terus berkembang. Jadi nggak ada salahnya lah dengerin kritik atau pandangan orang lain. Ambil yang baiknya, buang yang nggak perlu. 5. Cepat puas, tapi cuma alasan doang. Nah ini dia yang terakhir, tapi nggak kalah penting. Mentalitas cepat puas. Gua setuju, kadang kita memang perlu tahu kapan harus mulai, kapan harus ngegas, dan kapan harus merasa cukup. Tapi ada loh orang yang merasa cukup itu cuma buat nutupin rasa malas atau kekurangannya. Apalagi kalau alasannya dibungkus pakai kata bersyukur. Hati-hati ya, bersyukur itu beda sama membatasi diri atau berhenti berkembang. Bersyukur itu menerima apa yang kita punya dengan lapang dada. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berusaha untuk jadi lebih baik atau naik level. Biasanya orang yang cepat puas karena menutupi kekurangan itu nggak nyaman kalau harus naik level atau keluar dari zona nyamannya. Karena kalau naik level, situasinya pasti beda, tantangannya beda. Padahal kalau kita cuma stuck di satu tempat, nggak berkembang, itu juga bahaya loh. Kita nggak kemana-mana. Jadi bersyukur itu perlu, tapi jangan sampai jadi alasan buat kita nggak mau berkembang atau membatasi diri. 6. Iri hati tanpa usaha. Ini juga parah sih. Orang-orang yang iri hati sama kesuksesan orang lain, tapi dia sendiri nggak ada usahanya. Jadi kalau lihat teman atau saudara berhasil, bukannya jadi motivasi, malah jadi iri. Dan yang paling nyebelin, iri hati ini kadang nggak cuma di hati doang, tapi sampai bikin mereka nyinyir atau bahkan merugikan orang lain. Misalnya nih, ada usaha baru buka, terus ramai pembeli. Bukannya mikir, wah keren ya marketingnya, atau lokasinya strategis. Ini malah langsung nyinyir, paling pakai pesugihan, atau pasti dukunnya jago. Padahal, kesuksesan itu kan bisa dijelasin secara logika. Masyarakat kita tuh kadang aneh ya, pengen lihat orang lain berhasil, tapi nggak suka kalau keberhasilan itu melebihi diri mereka sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Pengennya orang lain maju, tapi kalau majunya kelewat jauh dari dia, langsung deh ngerasa kesaingan.
Padahal, sukses itu ibaratnya kayak kue, bisa dibagi rata, semua bisa kebagian kok. Nggak harus saling menjatuhkan. Ini yang bikin mereka susah berkembang. Lihat orang lain maju, bukannya belajar gimana caranya biar bisa ikutan maju, malah sibuk ngejudge dan bikin asumsi negatif. Apalagi kalau irinya itu sampai bawa-bawa agama atau spiritualitas. Contohnya, kalau ada yang lebih kaya, bilangnya, harta kan nggak dibawa mati. Atau, orang miskin kan lebih cepat masuk surga. Padahal, agama mana coba yang ngajarin kayak gitu? Justru agama itu nyuruh kita jadi orang yang berkecukupan, biar bisa bermanfaat buat sesama. Jadi bisa dibilang, iri hati itu adalah salah satu mentalitas miskin yang paling bikin kita nggak maju. Dan ingat ya, mentalitas ini nggak cuma ada di orang yang lagi susah, tapi orang kaya pun bisa punya rasa iri. Ini sekali lagi, bukan soal dompet, tapi soal mentalitas dan diri kita sendiri. Setelah tahu mentalitas-mentalitas miskin ini, terus gimana dong cara ngatasinnya? Gampang kok. Ini beberapa tips praktis dari gua. 1. Fokus ke proses, bukan cuma hasil. Kalau pengen sesuatu, nikmati aja prosesnya. Kerja keras, konsisten, dan terus belajar. Percaya deh, kalau prosesnya benar, hasilnya pasti ngikutin. Uang itu ibarat bayangan, makin dikejar, makin lari. Tapi kalau kita fokus ke tubuh kita, alias nilai dan proses, bayangan itu akan ngikutin kita. 2. Ambil tanggung jawab. Berhenti nyalahin orang lain atau keadaan. Fokus ke apa yang bisa kamu kontrol dan ubah. Kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh, tapi cari solusinya. Jadiin setiap kesulitan itu sebagai tantangan yang bikin kamu makin kuat. 3. Hidup sesuai isi dompet. Ini penting banget. Nggak usah maksain gengsi, apalagi sampai ngutang buat sesuatu yang di luar kemampuan. Prioritaskan kebutuhan, sisihkan buat masa depan, baru deh kalau ada lebih, boleh buat keinginan. Ingat, kekayaan sejati itu bukan pamer barang mewah, tapi punya kebebasan finansial. 4. Terbuka terhadap kritik. Anggap kritik itu sebagai masukan berharga. Dengerin, saring, ambil yang positif, buang yang negatif. Dengan mau dengerin orang lain, kita jadi bisa belajar hal baru dan terus berkembang. Ego itu perlu dikendalikan, biar kita nggak stuck di tempat. 5. Bersyukur, tapi jangan cepat puas. Bersyukur itu penting, tapi jangan jadi alasan buat males-malesan. Teruslah berusaha, teruslah belajar, dan jangan takut buat naik level. Tantangan baru itu bikin kita makin kuat dan makin dewasa. 6. Jadikan iri hati sebagai motivasi. Kalau lihat orang lain sukses, jangan iri apalagi nyinyir. Jadikan itu motivasi buat kamu. Belajar dari mereka. Contoh hal-hal baik yang mereka lakukan. Ingat, kesuksesan itu nggak terbatas. Semua orang punya kesempatan buat sukses kok. Gimana? Setuju nggak sama poin-poin tadi? Intinya, mentalitas miskin ini bukan cuma soal duit yang sedikit, tapi soal cara pandang kita terhadap hidup yang justru bisa menghambat kita maju. Yuk, mulai sekarang, kita sama-sama benahi mentalitas kita. Kita bisa kok jadi lebih baik, lebih positif, dan lebih siap menghadapi tantangan. Ingat, masa depan kita sebagian besar ditentukan oleh bagaimana kita berpikir dan bersikap hari ini. Kalau ada pengalaman atau pandangan lain, jangan ragu buat komen di bawah ya. Kita bisa diskusi di sana. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, share ke teman-teman yang butuh, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat!